Baik, terima kasih atas waktu yang telah berikan. Perkenalkan, nama saya Iko Mabetnyana dengan NIM 19130111022 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Lohani Harsana Putri. Baik, adapun bahasan saya yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode pendidikan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kurikulum, yaitu pasal 36, 37, 38. Ayat pertama menyebutkan pengembangan pendidikan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat kedua menyebutkan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Adapun yang ketiga, ayat ketiga menyebutkan kurikulum disusun dengan sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan J. Persatuan Nasional Nilai-nilai kebangsaan. Adapun ayat 4 menyebutkan ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdiri atas 3 ayat, yaitu yang pertama menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa, D. Matematika, E. Ilmu pengetahuan alam, F. Ilmu pengetahuan sosial, G. Seni dan budaya, H. Pendidikan jasmani dan olahraga, I. Keterampilan atau kejuruan, dan J. Muatan lokal. Adapun ayat kedua menyebutkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. Dan ayat ketiga menyebutkan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Menyebutkan dalam 4 pasalnya, yaitu pasal pertama, kerangka dasar dan struktur pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal kedua menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi bersangkutan dengan mengacu standar pendidikan nasional pendidikan untuk setiap program studi. Dan yang keempat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Saya akan membahas terkait evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Evaluasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dibahas pada pasal 57, 58, dan 59. Akreditasi dibahas pada pasal 60 dan sertifikasi dibahas pada pasal 61. Adapun evaluasi pada pasal 57, 58, 59 pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional
di mana evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal, sedangkan evaluasi hasil pendidikan dilakukan kepada peserta didik oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik, dan evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, dan transparan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 58 dan ketentuan mengenai evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 60 mengatur terkait akreditasi, di mana akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri dengan kriteria atau dasar kriteria yang bersifat terbuka. Ketentuan-ketentuan terkait pasal 1, 2, dan 3 yang saya jelaskan tadi secara singkat tadi dapat dijelaskan atau lebih banyak diperjelas pada peraturan pemerintah. Sertifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur pada pasal 61 di mana sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sertifikat berupa ijazah diberikan kepada peserta didik atau pelajar yang telah berhasil atau telah mencapai kelulusan dan mencapai suatu prestasi. Sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Adapun ketentuan yang diatur di atas yang saya jelaskan secara singkat tadi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pendirian satuan pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur dalam pasal 62, di mana secara singkat pasal itu mengatur tetap setiap satuan pendidikan formal dan non-formal didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah, di mana untuk memperoleh izin itu harus meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pemerintah atau pemerintah daerah berhak memberi atau menjatuhkan hukuman berupa pencabutan izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan yang saya jelaskan secara singkat tadi diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Maka terdapat 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, usaha, sadar dan terencana. Yang kedua, wujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dan juga yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sadar dan terencana. Pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang atau merupakan suatu proses kerja intelektual. Oleh karena itu, di setiap level manapun, baik dari tingkat makroskopis yaitu tingkat nasional,
regional provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat operasional, yaitu pembelajarannya dilakukan oleh guru dan siswa. Hal tersebut perlu dipikirkan secara matang dan merupakan suatu proses yang perlu direncanakan secara matang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 disebutkan mengenai perencanaan proses pembelajaran, yaitu yang meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator penyampaian pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan sumber belajar. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini, banyak mengkaitkan dengan pengerucutan. Namun, dalam hal ini dapat ditangkap bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan atau development dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi di peserta didik, bukan pembentukan yang bergaya behavioristik. Selain itu juga melihat ada dua kegiatan operasi utama dalam pendidikan, yaitu A. Mewujudkan suasana belajar, dan B. Mewujudkan proses pembelajaran. Berbicara tentang suasana belajar, yaitu kita bisa melihat dari tempatnya, yaitu lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan seperti bangunan sekolah, kelas, ruang BK, dan tempat-tempat lainnya yang bisa kita temui di tempat-tempat pembelajaran seperti sekolah, dan juga lingkungan sosio-psikologis atau iklim dan budaya belajar seperti komitmen, kerjasama, ekspektasi prestasi, kreativitas, toleransi, dan hal-hal lain yang berkaitan baik dalam hal sosio-psikologis. Pembentukan suasana belajar ini disesuaikan dengan lingkungannya, bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dalam siswa atau peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya sebaik mungkin, sehingga selalu dapat melakukan perbaikan dan pengembangan dalam dirinya. Yang kedua yaitu mewujudkan proses pembelajaran. Upaya mewujudkan suatu atau suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk menciptakan kondisi dan prakondisi agar siswa belajar, sedangkan mewujudkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting, di mana guru dalam konteks pembelajaran dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran atau learning management yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Diatur lebih lanjut dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Itu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pokok pikiran ketiga ini di dalamnya tertera tujuan yang berdimensi ketuhanan, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, pendidikan individualistik, dan bukanlah pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan di antara ketiga dimensi tersebut, yang sudah dijelaskan oleh teman saya dan juga saya. Dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
tidak hanya menjelaskan tentang apa itu pendidikan, namun menjelaskan juga terkait siapa itu pendidik, siapa peserta didik, bagaimana untuk seharusnya kita sebagai guru untuk mendidik, dan juga apa yang ingin dicapai dalam pendidikan. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cahya Widiani. Untuk Cahya Widiani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Niputu Cahya Widiani, NIM 19130111005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kelengkapan dasar hukum implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional SMP. Baik, seluruh sistem pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 seperti yang disebutkan di dalam pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Lalu, ada visi dan misi pendidikan. Di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, sudah sangat jelas ditulis bahwa perlu adanya pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi untuk mewujudkannya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Lalu ada prinsip penyelenggaraan pendidikan. Sebagai acuan bertindak di dalam menyelenggarakan pendidikan, maka di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 telah diatur prinsip penyelenggaraan pendidikan agar pelaksanaannya merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini sudah sangat jelas mengenai tugas tenaga kependidikan adalah untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dalam melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu, pendidik dan tenaga kependidikan tidak diwajibkan untuk bekerja di daerah asalnya. Mereka diperbolehkan bertugas dimanapun dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
yang berlaku. Lalu ada pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 di Indonesia. Dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, diharapkan pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi yang menjadi keinginan atau harapan dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tidak sejalan dengan praktiknya. Ada beberapa fakta yang tidak sesuai harapan terjadi di Indonesia seperti pemberian beasiswa, wajib belajar, tenaga pendidik yang kurang berkompeten, kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan, Kajian Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ada beberapa kajian dasar hukum yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pada pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, yaitu Bab 3, penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pertama, pertumbuhan merupakan proses di mana bertambahnya ukuran berat dan dimensi tubuh serta pemantangan fisik-fisik anak yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan dalam waktu yang normal. Yang kedua, perkembangan merupakan proses kualitatif yang berlangsung seumur hidup manusia di mana terjadinya penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang. Yang ketiga, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yakni faktor hereditas dan faktor lingkungan, di mana kedua faktor ini saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang keempat, ada 3 tahap atau proses dalam perkembangan peserta didik, yakni proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.